Bab 3. 10 Hukum yang Agung. Karakter Bapa. Ia yang lapar dan haus mencari Bapa akan berusaha mencari suatu pemahaman terhadap hukum-hukum yang telah Bapa camkan pada ciptaannya. Hukum-hukum ini adalah catatan tabiatnya. Hukum ini harus mengendalikan semua yang masuk ke tempat surgawi dan negeri yang lebih baik. Hukum Bapa ditulis oleh tangannya sendiri atas tiap saraf, tiap otot, tiap panca indera yang telah dipercayakan kepada manusia. Penurutan terhadap hukum. Bapa dalam hikmatnya telah menetapkan hukum-hukum alam untuk pengendalian yang benar atas pakaian kita, selera kita, dan hawa nafsu kita. Dan Ia menginginkan kita menurut dalam tiap hal. Dosa fisik. Pelanggaran hukum fisik adalah pelanggaran hukum Bapa. Pencipta kita adalah Yesus Kristus. Ia adalah pengarang keberadaan kita. Ia adalah pengarang hukum fisik sama halnya dengan hukum moral. Dan manusia yang ceroboh dan serampangan terhadap kebiasaan dan perbuatan yang menyangkut kehidupan fisik dan kesehatan berdosa terhadap Bapa. Bapa tidak dihormati, dihargai, atau diakui. Ini ditunjukkan oleh cedera yang diperbuat pada tubuh dalam melanggar hukum fisik. Berkat-berkat mengikuti penurutan. Bapa mengasihi ciptaannya dengan suatu kasih yang lembut dan kuat. Ia telah menetapkan hukum-hukum alam, tetapi hukum-hukumnya tidak berubah-ubah. Tiap jangan kamu, entah itu dalam hukum fisik ataupun hukum moral, mengandung atau menyatakan sebuah janji. Bila dituruti, berkat akan hadir dalam langkah-langkah kita. Bila tidak dituruti, akibatnya bahaya dan ketidakbahagiaan. Kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hukum-hukum yang kekal. Tetapi hukum-hukum ini tidak bisa dituruti tanpa ada minat untuk mempelajarinya. Suatu pengetahuan tentang hukum di mana kesehatan dijaga dan dipelihara merupakan hal yang sangat penting. Kelalaian dan sikap masa bodoh terhadap hukum-hukum yang menguasai keberadaan kita itu merupakan dosa yang begitu umum, sehingga kita memandangnya dengan toleransi yang tidak semestinya. Kita tidak memiliki hak untuk sewenang-wenang melanggar satu pun prinsip hukum kesehatan. Bapa sangat tidak dihormati dengan cara manusia memperlakukan bagian tubuh, dan Ia tidak akan membuat mujizat untuk meniadakan suatu pelanggaran yang jahat dari hukum kehidupan dan kesehatan. Tuhan telah menjadikan bagian dari rencananya sehingga manusia menuai sesuai dengan apa yang ditaburnya. Keturunan. Kebiasaan apapun dari para orang tua yang bertentangan dengan hukum fisik, luka yang diberlakukan kepada diri mereka sendiri akan diulangi di generasi masa depan. Anda harus menjalankan prinsip yang sejalan dengan hukum alam, mengesampingkan perasaan. Untuk menjelaskan hukum alam dan mendesak penurutan terhadapnya adalah pekerjaan yang menyertai pekabaran malaikat ketiga untuk menyiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan. Sekuntum bunga di ladang harus memiliki akarnya di dalam tanah, harus mendapatkan udara, embun, hujan, dan sinar matahari. Bunga itu akan berkembang hanya bila menerima keuntungan-keuntungan ini, dan itu semua dari Bapa. Begitu pula dengan manusia. Bapa memanggil para pembaru untuk membela hukum-hukum yang telah Ia tetapkan untuk mengatur sistem manusia, dan untuk memelihara standar tinggi dalam pelatihan pikiran dan budaya hati. Ketahui suatu kewajiban adalah tugas dari tiap manusia demi kepentingannya sendiri dan demi kepentingan umat manusia
untuk memberitahu dirinya sendiri mengenai hukum-hukum kehidupan organ tubuh dan secara sadar menurutinya. Adalah tugas dari tiap orang untuk menjadi cerdas dalam hal penyakit dan penyebabnya. Anda harus mempelajari Alkitab Anda agar memahami nilai yang Tuhan telah tempatkan pada manusia yang telah dibeli oleh Kristus dengan harga yang tak ternilai. Lalu, kita harus mengenal hukum-hukum kehidupan, sehingga tiap tindakan agen manusia dapat sejalan sempurna dengan hukum Bapa. Ketika terdapat bahaya besar akibat kelalaian, tidakkah sebaiknya bijak dalam hal tubuh manusia yang telah ditentukan oleh Pencipta kita dan di mana Ia menginginkan kita menjadi penata layan yang setia?